Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hayatul Ikhlas dengan NPM 2170645160067. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas 2 keamanan cyber. Saya mengambil materi keamanan database. Baik, keamanan cyber. Eh, Saya mengambil bab 7 tentang keamanan database. Pertama, konsep dasar keamanan database. Eh, Sebelumnya, apa sih itu database? Jadi, database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Eh, jadi, database itu merupakan salah satu perangkat yang sangat vital bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Kenapa database harus dilindungi? Karena database ini mengandung informasi yang sangat sensitif yang harus dilindungi dari kerentanan dan eksploitasi keamanan. Database itu mencakup informasi data pribadi, data perusahaan, transaksi keuangan, dan juga catatan pelanggan, dan lain-lain. Di sini juga ada administrator database yang mempunyai peran penting untuk mengontrol dan mengatur database itu sendiri. Selain itu, penting juga untuk melakukan analisis dan audit untuk memastikan bahwa postur keamanan basis data tetap baik dan juga menunjukkan kepatuhan terhadap dokumen kebijakan yang menunjuk ke tingkat keamanan yang tinggi. Keamanan database merupakan salah satu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk yang disengaja maupun tidak disengaja. Artian ancaman di sini berarti segala sesuatu yang sifatnya mempengaruhi sistem atau bahkan merugikan. Pada sebuah sistem database ini dikenal juga administrator database. Yang tadi saya sebutkan memiliki peran penting karena mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database. Di sini ada 10 ancaman keamanan database. Yang pertama itu ada password. Maksud password di sini adalah password yang lemah. Jadi karena password yang lemah bisa mengancam keamanan database itu sendiri. Yang kedua ada SQL injection, yang ketiga hak user dan grup yang berlebihan. Yang keempat ada fitur-fitur DBMS yang tidak perlu diaktifkan tapi diaktifkan jadi mengancam keamanan database itu sendiri. Lalu ada konfigurasi, yang dimaksud adalah manajemen konfigurasi yang rusak. Ada buffer overflow, ada hak istimewa untuk beberapa user, juga kegagalan layanan. Ada unpatched RDBMS dan data tidak terenkripsi. Selanjutnya, ada kategori keamanan database. Yang pertama, keamanan server. Yang dimaksud adalah perlindungan server, suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Di sini ada menurut Black Whitman, ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Selanjutnya ada Trusted IP Access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya, sebagaimana tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah seorang tanpa izin, maka tidak dapat pula mengizinkan semua orang dapat mengakses server dari sebuah organisasi. Selanjutnya ada database connection. Saat ini, semakin banyaknya aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Selanjutnya ada tabel akses kontrol. Kontrol akses tabel ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan kontrol akses tabel ini yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Selanjutnya ada 5 tahap keamanan pada database. Yang pertama, pisahkan database sensitif. Jadi pertahankan inventaris yang akurat dari semua database yang digunakan di seluruh organisasi atau perusahaan. Dan identifikasi semua data sensitif yang berada di database tersebut. Yang kedua ada eliminasi kerentanan. Jadi terus-menerus melakukan identifikasi dan memulihkan kerentanan yang mengekspos database. Yang ketiga ada enforce less privilege, yaitu identifikasi hak pengguna dan menegakkan kontrol akses dan hak istimewa pengguna untuk membatasi akses yang
ada pada data minimum yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada pantau penyimpangan atau anomali. Terapkan kebijakan yang sesuai dan pantau kerentanan yang tidak dapat diperbaiki untuk setiap dan semua kegiatan yang menyimpang dari kegiatan yang diperbolehkan. Yang terakhir itu tanggapi perilaku yang mencurigakan. Waspada dan tanggapi perilaku abnormal atau mencurigakan secara real time untuk meminimalisir resiko serangan. Yang terakhir ada best practice pada keamanan database. Langkah pertama yaitu untuk memastikan keamanan database adalah dengan mengembangkan rencana keamanan database yang mempertimbangkan penggunaan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Sebagai bagian dari pengembangan rencana ini, organisasi harus melakukan inventarisasi semua database dalam lingkungan jaringan organisasi. Selanjutnya, hal penting juga yaitu memastikan penggunaan password yang baik atau strong password yang digunakan untuk menginskripsi data. Seringkali password bawaan atau default password tidak diubah oleh pengguna sehingga bisa menjadi salah satu penyebab anomali terjadi. Untuk tahapan lebih lanjut dalam melindungi data atau informasi, maka semua harus disimpan dalam database dalam keadaan yang sudah terinskripsi dengan catatan akses kekunci inskripsi terkontrol dan dipantau dengan ketat. Salah satu aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga keamanan database adalah dengan pelatihan keamanan dan kesadaran karyawan sebagai pengguna. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui kebijakan keamanan organisasi dan praktik terbaik yang disyaratkan. Pelatihan yang berkelanjutan dianggap sebagai praktik terbaik dalam mencegah data sensitif terekspos keluar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.